Halo guys, selamat datang. Saya mau general reading ya. Dan tema fun reading kali ini saya ambil judul Bagaimana kabar seseorang yang pernah meremehkan kamu. Ya. Saya ingatkan ini adalah general reading, gak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, ya, dan energinya juga bisa vice versa, kebolak-balik. Jadi ambil positifnya aja dan serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya akan langsung shuffle kartunya. Bagaimana kabar seseorang yang pernah meremehkan kamu? Bagaimana kabar seseorang yang pernah meremehkan kamu? Ya, di sini ada picture sword ya. Kabar dia, seseorang yang meremehkan kamu ya saat ini kemungkinan besar gitu. Dia ini sedang mengalami konflik, ya, drama. Ini orang yang tipikal orang yang impulsif gitu ya. Jadi ini orang yang kalau bertindak itu tanpa berpikir panjang gitu ya. Akhirnya akan menyesal di kemudian hari, akan menyesal setelah melakukan sesuatu. Ya. Ini adalah orang yang tergesa-gesa gitu ya, nggak mempertimbangkan baik buruknya sebelum melakukan sesuatu. Jadi orang-orang seperti ini akan gampang sekali terkena masalah gitu ya. Gampang sekali untuk menciptakan drama, konflik gitu ya. Bagaimana kabar seseorang yang pernah meremehkanmu ya? Di sini ya kebanyakan gitu dia sedang berkonflik, sedang berdrama dengan teman-teman mereka ya, sahabat mereka atau bisa juga saudara mereka di sini ya. Jadi kabar dia saat ini ya, yaitu ada kayak kesalahpahaman gitu ya. Jadi memang orang seperti dia gitu ya, dimanapun gitu ya, itu ya akan dengan siapapun gitu ya akan ada drama gitu, akan ada konflik karena memang ini tipikal ya, dia tipikal orang yang kayak apa ya, kayak orang yang mudah berkonfrontasi gitu ya. Jadi kesalahpahaman sedikit gitu ya dia langsung nyerang gitu ya. Dan di sini nyerang dia itu kayak dengan kata-kata gitu ya. Ya, ini juga ada sebagian dari dia gitu ya. Selain ini ada konflik sama teman-teman ya, sama sahabat atau saudara, ini juga ada konflik juga sama pasangan gitu ya, terutama dia yang sudah berpasangan gitu ya, entah di sini udah menikah atau kayak status masih pacaran gitu ya, ya sedang ada konflik sama pasangan dia gitu ya. Tapi memang orang dengan tipikal seperti ini ya dengan siapapun ya akan berkonflik gitu ya, karena di sini dia orang yang impulsif gitu ya, orang yang selalu bertindak tanpa berpikir dulu gitu ya. Bagaimana kabar dia, seseorang yang pernah meremehkan kamu ya? Dia sedang mengalami kesedihan ya. Kesedihan atau dia mengalami sebuah kehilangan gitu ya. Saya coba buka kartunya lagi ya. Dia sedang merasa sedih gitu ya dengan ini, kayak seseorang di masa lalu dia mungkin
kayak teman masa kecil dia atau adik dia ya, keluarga dia gitu ya, intinya dia sedang merasa sedih dengan seseorang di masa lalu dia gitu ya. Ya. Dia kayak kehilangan dukungan gitu ya. Dia sedih karena dia kehilangan dukungan, ya, kehilangan simpati dari saudara dia gitu ya. Atau teman masa kecil dia gitulah ya. Ya, bagaimana kabar dia, seseorang yang pernah meremehkan kamu? Dia sedang merasa overthinking ya. Dia merasa cemas ya, merasa khawatir. Jadi pikiran dia itu dipenuhi dengan pikiran negatif ya, akhirnya membuat dia itu overthinking gitu ya, cemas berlebihan gitu ya. Dan yang membuat dia overthinking ya, yang membuat dia cemas itu ini adalah kayak teman-teman dia ya, atau mungkin kayak organisasi dia gitu ya, atau geng dia gitu ya. Jadi ini ya, dari tebaran kartunya emang dia memiliki masalah sama orang lain gitu ya. Apa yang dia cemaskan di sini ya, jadi dia itu cemas gitu ya, cemas saat dia itu berkumpul sama teman-teman gitu, kayak nggak ada yang mendukung dia gitu ya, nggak ada yang ngebela dia gitu. Mungkin saat dia berkumpul sama teman-teman gitu ya, mungkin kayak dia merasa dikucilkan, merasa diabaikan gitu ya. Jadi dia merasa semua teman-teman dia itu kayak menyerang dia gitu ya, dan nggak ada satupun dari teman dia yang ngebela dia, ngebantu dia gitu ya. Jadi kayak dia itu udah cemas gitu kalau ada acara kumpul-kumpul sama temen gitu tuh, kayak dia udah cemas duluan gitu ya. Bagaimana kabar dia, seorang yang pernah meremehkan kamu ya? Iya, dia karena kecemasan dia gitu ya, akhirnya dia tuh kayak sekarang kayak apa, memilih untuk menjauhi gitu ya, menjauhi teman-teman dia gitu ya. Ya, dia kayak memilih untuk menyendiri ya, merefleksi diri gitu ya. Dia kayak sekarang itu lebih banyak menghabiskan waktu itu sendirian. Jadi benar-benar overthinkingnya dia itu udah membuat kayak dia itu uh, apa ya, stres gitu, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Bagaimana kabar seseorang yang pernah meremehkan kamu ya? Ya, di sini dalam kesendirian dia gitu ya, dalam waktu-waktu dia itu sendiri, menjauhi teman-temannya gitu ya, dia itu merasa hidup dia itu nggak adil gitu ya. Dia diperlakukan tidak adil sama teman-teman dia gitu. Akhirnya kadang kayak dia berpikir untuk hmm, balas dendam gitu ya ke mereka teman-temannya gitu. Tapi di sini dia juga kayak struggle sendiri gitu ya. Karena dia juga bingung kan di sini gimana untuk membalas gitu ya, membalas rasa sakit hatinya gitu ya. Ya, dan dia merasa tertekan gitu ya. Karena dia itu nggak tahu gimana cara uh, meluapkan emosinya gitu ya. Jadi dia merasa merasa tertekan, balas dendam nggak bisa gitu ya. Jadi akhirnya dia stres sendirian, merasa tertekan
Dan dia merasa benar-benar sendiri sekarang ya, merasa nggak ada yang peduli sama dia, nggak ada yang bersimpati sama dia ya, nggak ada yang membela, nggak ada yang mendukung. Jadi dia benar-benar stres gitu, benar-benar tertekan ya, kayak nggak bisa menerima, tapi bagaimana gitu ya. Ya, dan di sini dia itu kayak akhirnya bergejolak sendiri gitu ya, batin dia bergejolak. Jadi iya, hidup dia benar-benar nggak tenang gitu, dan ya ini semua akibat dari tindakan dia sendiri ya, karena dia orang yang impulsif gitu ya, bertindak tanpa berpikir dulu, itu kan akhirnya ya menyebabkan banyak konflik gitu kan. Orang-orang yang hmm, dulunya dekat juga kan akhirnya nggak nyaman gitu ya sama orang dengan tipikal yang mudah untuk berkonfrontasi gitu ya, mudah menghakimi, mudah menyakiti gitu kan. Akhirnya orang-orang di sekitar dia itu kan merasa nggak nyaman. Akhirnya ya itu, sedikit demi sedikit dia kehilangan teman, dia kehilangan, hmm, dia dijauhi sama teman-temannya ya, dijauhi kayak saudaranya sendiri ya, teman-teman masa kecil dia. Kayak dia, jadi dia tuh merasa kayak nggak ada yang mengerti dia, nggak ada yang memahami dia gitu ya. Akhirnya dia kayak bergejolak ya. Ya, kalau yang orang yang kalian fokuskan ini orang yang sudah menikah gitu ya, sudah memiliki pasangan gitu ya, dia juga sering terjadi pertengkaran sama pasangannya ya. Dan pertengkaran ini ya kayak adu mulut gitu ya, adu argumen. Dan dia adalah tipikal orang yang nggak bisa eh, mengalah gitu ya. Pokoknya argumen dia itu harus menang. Ya. Dan akhir dari perselisihan, akhir dari argumen sama pasangan itu ya akhirnya kayak dia itu memberi batasan gitu sama pasangannya gitu ya. Nggak memberi ruang sama pasangannya untuk kayak mendekati dia gitu ya. Dia benar-benar kayak memberi sekat sama pasangannya ketika terjadi perselisihan. Ini ya kayak gimana ya? Pada akhirnya itu kayak ada eh, silent treatment gitu ya, menghukum pasangannya dengan cara mendiamkan pasangannya gitu ya. Dan eh, ini sih lumayan berat ya energinya. Iya, iya. Jadi dia memang benar-benar berat gitu ya. Nggak ada yang kayak dia kehilangan kehilangan orang yang dulu dekat sama dia ya. Ya, akhirnya gitu ya. Eh, ya ini sih bermula gitu ya. Semua konflik ini ya, konflik sama temen, konflik sama pasangan itu semua bermula berawal dari karena sifat dia yang impulsif ya. Sebenarnya itu. Dan dia juga tipikal orang yang meskipun dia salah gitu ya, tapi dia eh, akan selalu membenarkan tindakannya. Dia itu kayak tipikal orang yang play victim gitu ya. Dia itu korban gitu ya. Terus kalau dia disakiti, ya merasa terluka, ya. Di sini sih bukan berarti eh, teman-teman mereka itu menyakiti gitu ya.
Cuman mereka itu kayak mungkin merasa risih gitu ya dengan sikap, dengan tindakan dia gitu ya. Akhirnya kan teman-temannya kan menjauh gitu ya. Jadi teman-teman dia itu nggak ada niat untuk menyakiti, tapi dia ya merasa tersakiti, terluka gitu, dan dia nggak terima, ya, nggak terima dengan perlakuan teman-temannya dan gimana caranya pengen tuh ngebales gitu, tapi dia juga struggle gitu ya, dia tertekan, dia nggak tahu gimana membalas teman-teman dia, ya akhirnya emosi itu terbawa ke hubungan pernikahan di sini ya kebanyakan. Itu akhirnya pelampiasan emosinya itu ke pasangannya gitu ya, akhirnya ya penuh argumen sama pasangannya ya, penuh perselisihan, pertengkaran di sini ya, akhirnya ya udah, kalau dia udah kesel sama pasangannya, udah capek, paling-paling ya dia akan kayak mendiamkan pasangannya gitu ya, dan ini kan nggak sehat banget ya. Oke. Kita scan zodiaknya dulu di sini ya. Oke, di sini yang paling kerasa itu energinya water sign sama fire sign ya. Jadi energi mereka, energi water sign ini besar di sini ya. Jadi ada Pisces, Cancer, ya, Scorpio, ya. Ada zodiaknya Aries, Leo, Sagittarius, ya. Ada juga Aquarius, Gemini, Libra, ya. Di sini juga besar energinya ya. Ada juga energinya Virgo, Taurus, Capricorn, tapi nggak sebesar water sign dan fire ya. Oke, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih juga yang selalu setia menonton video saya. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Ya, semoga hanya hal-hal baik yang selalu datang dalam hidup kalian. Semoga hidup kalian selalu dipenuhi dengan keberkahan, keberlimpahan ya, dipenuhi dengan ya, selalu diberi kesehatan ya, dikelilingi orang-orang yang positif. Ya, oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.